Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, yang saat ini tentunya kalian bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan kalian semua beserta Bapak Ibu di rumah, seluruh keluarga di rumah diberikan kesehatan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran akidah akhlak pada hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Ya, di semester 2 kita akan juga membahas Asmaul Husna. Untuk mengingatkan kembali, Asmaul Husna ini merupakan dua kalimat. Ya. Kalimat pertama asma artinya nama-nama Al-Husna yang baik. Jadi nama-nama yang baik bagi Allah. Jadi hanya Allah lah yang memiliki nama-nama yang baik. Dan di dalam Asmaul Husna itu sendiri bukan berarti hanya sekedar nama. Akan tetapi di dalam Asmaul Husna itu ada sifat-sifat Allah yang tertanam di dalamnya, yang terangkum dalam Asmaul Husna yang jumlahnya 99, dari Ar-Rahman sampai pada As-Sabur. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru banggakan, untuk pembahasan kali ini tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian dapat memahami, mengetahui arti sifat Allah Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi. Jadi sifat-sifat Allah yang akan kita pelajari di dalam Asmaul Husna kali ini yaitu tentang Allah yang bersifat Al-Muhyi, Allah yang bersifat Al-Mumit, dan Allah yang bersifat Al-Baqi. Dan Pak Guru juga berharap selain kalian memahami arti dari Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi, kalian juga dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Muhyi, Al-Mumit, dan juga Al-Baqi. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi kelas 5, untuk yang pertama Al-Muhyi. Al-Muhyi mempunyai arti Allah yang memiliki sifat maha menghidupkan. Jadi Al-Muhyi artinya Allah yang maha menghidupkan. Kemudian yang kedua Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah yang maha mematikan. Jadi Allah itu selain bisa menghidupkan juga bisa mematikan. Dan yang ketiga yang kita bahas yaitu Al-Baqi, ya, yang artinya Allah maha kekal. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, Al-Muhyi, Allah maha menghidupkan. Apa buktinya Allah maha menghidupkan? Allah menciptakan bumi, ya. Allah menciptakan bumi yang gersang. Supaya bumi ini bisa hidup, ya, maka bumi disuburkan oleh Allah. Dan bumi diberikan juga udara oleh Allah, oksigen oleh Allah, diberikan tumbuh-tumbuhan oleh Allah, sehingga manusia pun bisa hidup. Makhluk berupa hewan juga bisa hidup. Siapa yang menghidupkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya Allah menyediakan kehidupan di bumi. Ya, bumi yang gersang menjadi subur, diberikan hujan, diberikan matahari, sinar matahari, diberikan udara, diberikan oksigen, sehingga tumbuhlah tumbuhan yang menjadi konsumsi kita semua. Ini bukti bahwa Allah maha menghidupkan. Dan adanya kita juga. Mulai dari Nabi Adam karena dihidupkan oleh Allah. Kita hidup karena ada yang menghidupkan. Beda dengan Allah. Allah hidup, tidak ada yang menghidupkan. Tidak ada awal, tidak ada akhir bagi Allah. Allah hidup, tidak ada awal, tidak ada akhir.
Beda dengan kita. Kita hidup ada awal, ada akhir. Kita hidup dan nanti kita akan mati. Beda hidupnya kita dengan Allah. Kita hidup karena ada yang menghidupkan, yaitu Allah. Allah hidup, tidak ada yang menghidupkan. Hidup dengan sendirinya dan tidak ada awal dan tidak ada akhir. Itu bedanya Sang Khalik, Sang Pencipta yaitu Allah, dengan makhluk seperti kita. Beda sifatnya. Kemudian bukti bahwa Allah menghidupkan ketika kita keluar dari rahim ibu. Dari awalnya tidak buka mata sehingga buka mata. Yang awalnya hanya minum susu, kemudian sehingga bisa makan nasi dan sebagainya. Yang awalnya hanya terlentang, akhirnya bisa tengkurap, bisa merangkak, akhirnya bisa berjalan, berlari. Ini bukti bahwa Allah menghidupkan. Ada perkembangan-perkembangan di situ. Ya, ini bukti bahwa Allah menghidupkan. Dan banyak lagi bukti-bukti yang lain yang perlu kalian cari di alam semesta ini. Dengan adanya pohon yang ada di hutan, karena Allah yang menghidupkan. Siapa yang mampu menghidupkan, menanam pohon yang ada di hutan kalau bukan Allah? Ini harus kita yakini. Kemudian yang kedua, Allah bersifat al-mumit. Semua makhluk Allah pasti mati. Siapa yang mematikan? Allah yang maha al-mumit. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang kekal. Semuanya hawadis, semuanya akan rusak, semuanya akan binasa, semuanya akan hancur. Kecuali Allah. Ya. Kita pun yang kaya, yang miskin, yang laki, yang perempuan, yang rakyat biasa, yang pejabat, yang pengusaha, semuanya akan mati. Ya, semuanya akan, yang sehat, yang sakit, semuanya akan mati. Yang tua, yang muda, semuanya akan mati. Kenapa? Karena tidak ada satupun makhluk Allah yang hidup kekal. Kita barang hawadis pasti rusak dan pasti akan kembali kepada Allah. Siapa yang mematikan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu bukan hanya sekedar bisa menghidupkan, tapi Allah juga bisa mematikan. Ya. Itulah sifat manusia. Ya, yang harus mati. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang kekal. Jadi Allah lah yang maha kekal. Jadi Allah mematikan. Apa bukti Allah bisa mematikan? Ya. Jadi fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau Allah sudah berkehendak ingin mencabut nyawa seseorang, berkehendak ingin menghancurkan makhluknya, tidak ada satupun yang bisa mempercepat atau memperlambat, memajukan atau memundurkan. Itu semua atas kehendak Allah. Tidak ada satupun yang tahu kapan ajal akan tiba kepada kita. Karena yang maha mengetahui kematian hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada satupun bukti bahwa Allah mematikan, tidak ada satupun orang yang tahu kapan ajal tiba. Ini salah satu bukti bahwa Allah al-mumit. Ya, salah satu bukti Allah al-mumit. Dan bahkan ketika kita tidur, bukti bahwa Allah al-mumit. Ketika kita tidur sama dengan orang mati. Roh itu ada di genggaman Allah. Jadi ketika tidur aja kita sudah tidak ingat apa-apa. Lupa segalanya kalau sudah tidur, ngorok yang ada. Ya, jadi orang tidur itu bunganya orang mati. Kalau Allah ingin berkehendak, tinggal ambil aja ya, rohnya, nyawanya. Itu bukti Allah bersifat al-mumit. Dan itu pasti terjadi kepada makhluknya. Ya, semuanya akan mati. Ya, semuanya akan mati kecuali Allah yang bersifat al-baqi. Nah, di sini yang ketiga ini kita akan membahas tentang al-baqi. Allah maha kekal. Allah tidak akan pernah rusak. Allah tidak akan pernah binasa. Karena Allah memiliki sifat kekal. Tidak ada awal bagi Allah dan tidak ada akhir bagi Allah. Ini sebagai bukti bahwa Allah maha kekal. Kalau manusia dari tidak punya gigi sampai punya gigi, sampai giginya habis, sampai giginya rontok. Dari tidak punya rambut sampai punya rambut, sampai rambutnya berubah menjadi putih. Itu manusia. Dari tidak bisa jalan sampai bisa jalan, sampai nggak bisa jalan lagi. Itulah manusia. Ya, tapi Allah tidak ada perubahan sedikit pun. Yang awalnya manusia dari kecil kulit bagus,
Semakin tua, semakin keriput. Ini bahwa bukti bahwa Allah tidak kekal. Kecuali Allah yang maha kekal. Oleh karena itu, ini yang harus kita yakini dalam hati kita. Dan ini yang harus kita pelajari, bahwa Allah memiliki sifat al-muhyi, Allah memiliki sifat al-mumit, dan Allah memiliki sifat al-baqi yang tidak akan pernah rusak, yang tidak akan pernah binasa selamanya. Nah, oleh karena itu anak-anakku yang Pak Guru sayangi, mari kita kuatkan iman kita, yakinkan iman kita bahwa Allah lah yang hanya memiliki sifat al-mumit, al-muhyi, dan al-baqi, sehingga kita benar-benar beriman kepada Allah, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, dan kita menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Pak Guru berharap dengan pembelajaran kali ini kalian dapat mengetahui arti al-mumit yang maha menghidupkan, arti al-mumit yang maha mematikan, al-muhyi yang maha menghidupkan, al-baqi yang Allah maha kekal. Dan bukti-buktinya sudah Pak Guru sampaikan tadi, dan kalian bisa cari di referensi lain, di buku lain bisa kalian cari, atau buka buku paketnya, atau juga buka buku LKS-nya untuk menambah pembelajaran bagi kalian. Sampai di sini dulu pembelajaran akidah akhlak tentang arti al-baqi, al-mumit, dan al-muhyi, dan bukti-buktinya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.